Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang manfaat kita menggunakan email. Emailnya adalah email belajar ID. Apa manfaatnya? Nanti akan saya jelaskan di sini. Menggunakan belajar ID dengan menggunakan email pribadi, apa bedanya dari kedua email tersebut? Baik, langsung kita berikan informasinya. Yang pertama kita lihat belajar ID. Akun belajar ID memiliki keunikan ataupun memiliki ciri khas tersendiri ataupun keren gitu ya. Emailnya huruf belajar ID. Coba kita lihat di sini. Kita lihat emailnya ini. Nah, coba unik kan? Ini memang sudah dari sananya ya. Belajar ID emailnya namanya Yudiansa 90 Guru. Kalau dia guru SMA, jadi unik. Kalau dia murid, ada penjelasan tentang murid juga di sini. Kalau dia guru SD, maka di sini juga guru SD juga ada penjelasan di sini. Makanya dikatakan email daripada belajar ID cukup unik ya. Oke, selanjutnya tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan daripada belajar ID ini, space-nya itu besar. Coba kita lihat, kita buktikan. Space-nya itu tidak terbatas, drive-nya. Nah, drive-nya itu, tempat penyimpanannya itu tidak terbatas, unlimited di sini. Jadi di sini cocok banget kalau misalnya kita menyimpan memori di sini, menyimpan segala sesuatu, baik foto, baik ataupun dia file di sini tidak terbatas ya. Coba kita buktikan di sini 1,83 GB digunakan, sementara tidak ditampilkan batasan di sini. Tetapi kalau kita menggunakan email pribadi, nah seperti ini kita lihat email pribadi. Ini adalah email pribadi. Coba kita lihat drive-nya, coba drive-nya ini dia nih. Di drive-nya ini memiliki keterbatasan. Coba tuh kan. Penyimpanan 0 byte dari 15 GB. Jadi maksimal tempat penyimpanan di sini ada 15 GB. Sementara kalau belajar ID, tempat penyimpanan ini storage-nya itu, penyimpanan di awalnya itu tidak terbatas. Nah, itu bedanya antara email pribadi dengan belajar ID. Yang berikutnya ada fitur berbagi bersama. Nah, ini ada fitur berbagi bersama. Kalau dia belajar ID, ada fitur drive bersama seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan bekerjasama melalui tim, bekerjasama dengan tim buat drive bersama, misalnya dengan email siapa. Nah, kita bisa bekerja sama dengan tim. Sementara email pribadi itu tidak ada ya. Ini adalah email belajar ID, yang ini adalah email pribadi, itu tidak ada share tugas, itu tidak ada di sini. Nah, itu salah beberapa tiga poin daripada fitur yang dimiliki oleh akun belajar ID ya. Kemudian yang keempat, fiturnya Google Meet-nya. Coba kita lihat di belajar ID ini, dia memiliki fitur Google Meet. Nah, Google Meet ini tidak terbatas ya, tidak terbatas artinya ketika kita video di sini rapat menggunakan ini ya, menggunakan fitur ini tidak terbatas ya. Dia tidak terbatas waktunya, menggunakannya kapanpun, waktunya sangat lama ya, mau 1 jam 2 jam itu bisa. Tapi kalau kita menggunakan email pribadi di sini ya, sama, dia juga memiliki Google Meet tetapi terbatas ya. Tuh, dapat video premium sekarang gratis untuk semua orang ya. Tapi dengan menggunakan
Google Meet ini memiliki keterbatasan waktunya, ya. Memiliki keterbatasan waktu, itulah perbedaan daripada email pribadi dengan belajar ID. Nah, kemudian yang terakhir, ketika kita menggunakan email belajar ID, ya, kita menggunakan email belajar ID, kita masuk ke penilaian, misalnya ke Google Classroom. Coba kita masuk ke Google Classroom dengan menggunakan email belajar ID. Nah, di sini juga letak perbedaannya. Nih, Google Classroom. Menggunakan Google Classroom, contohnya kita lihat masuk ke nilai. Nah, di sini tugas, misalnya tugas buat tugas kuis. Nah, kita perhatikan, di sini ada import nilai, pengimporan nilai. Ini kalau kita menggunakan akun belajar ID, ada pengimporan nilai di sini, ya. Baik, sementara kalau kita menggunakan email pribadi, kita lihat apakah import nilai itu ada di Google Classroom. Kita coba buka Google Classroom di sini, ya. Nah, kita lihat salah satu kelas di sini. Nah, import nilai itu tidak ada, ya. Nah, tidak ada kita menggunakan import nilai. Kalau dia di Google menggunakan belajar ID, import nilai itu ada. Disinilah beberapa kelebihan daripada belajar ID, ya. Belajar ID, kalau kita menggunakan email belajar ID, saya pikir tidak akan rugi. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.